Ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa. Betul? Takbir, takbir. Si Kebo ini bersama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mereaksi kembali yaitu tentang terkait video-video dari Bapak Rizik Syihab. Di sini ya teman-teman ya, Rizik Syihab termakan ucapannya sendiri. Dia yang nyuruh bongkar akun Fufu Fafa, ternyata memang kebongkar pelakunya dari kelompok Kandang Kebo CS. Menarik ya teman-teman ya, ternyata ya terbongkar siapa pemilik akun Fufu Fafa, yaitu dari kelompok Kandang Kebo. Kan Bapak Rizik Syihab kalau berceramah itu ya teman-teman ya, sering marah-marah dan mengatakan bahwasanya tesisnya Kiai Mat ini dari Kandang Kebo gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Fufu Fafa musuh demokrasi, Fufu Fafa penyubur korupsi. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa. Betul? Takbir, takbir. Si Kebo ini bersama teman-temannya, sebut saja Kebo CS, mengupayakan sebuah rekayasa untuk mengadu domba agar Bapak Prabowo Subianto membenci pasangannya Mas Gibran. Nah teman-teman, jadi sudah terbongkar sudah ya bahwasanya akun Fufu Fafa itu ya dari golongan Kandang Kebo ya, CS gitu ya. Namun ya teman-teman ya, dari dulu memang ya Bapak Rizik Syihab ini selalu membuat ya seperti itu ya, membuat kegaduhan di tengah-tengah ya masyarakat Indonesia ini agar ya Pak Prabowo ini membenci yaitu pasangannya, yaitu Bapak Gibran ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, memang sejak dari dulu ya selalu menentang yaitu pemerintah ya, mencaci maki pemerintah, lalu kemudian mengajak kaum muslimin ya itu untuk membenci pemerintah. Ini adalah termasuk ya teman-teman, adalah tindakan-tindakan yang tidak boleh kita ikuti. Apalagi kita sebagai kaum muslimin itu wajib taat kepada pemimpin ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ini ada video yaitu dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana beliau ini ya menerangkan bahwasanya ya kaum muslimin ini dari kalangan Ormas NU itu tidak pernah yaitu memberontak kepada pemimpin, apalagi mencaci pemimpin. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Kemudian pada saat Orde Baru berkuasa, Nahdlatul Ulama tidak purek kata orang Jawa Banten. Nahdlatul Ulama bahkan adalah satu-satunya ormas Islam yang pertama menerima Pancasila sebagai asas tunggal yang digagas oleh Bapak Soeharto. Kalau ormas lain mungkin sudah turun ke jalan, ormas terbesar oleh pemerintah Soeharto ditinggalkan, keberadaan yang besar dinafikan. Tetapi ulama-ulama kita tidak pernah mempunyai catatan pondong pada pemerintah. Ulama-ulama kita tidak pernah ada catatan menggerakkan rakyat untuk melawan pemerintah. Tidak ada. Kesetiaan Nahdlatul Ulama terhadap negara kesatuan Republik ini bersifat final, mutlakon, bila qayyidin, baik qayyidin lazimin maupun qayyidin ghairi lazimin, mutlakon, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagi Nahdlatul Ulama bersifat final. Setelah reformasi hadir seorang putra Nahdlatul Ulama, Sayyidi Syekh Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Allah takdirkan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman SBY, kemudian gerakan-gerakan radikal muncul di Indonesia.
NU bersama warga bangsa lainnya berjuang bagaimana gerakan-gerakan radikal ini bisa diberantas dari Indonesia. Abuya Dimyati berputra Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi berfatwa bahwa gerakan-gerakan radikal semacam HTI, FPI harus dihilangkan dari Indonesia. Sebelum negara Indonesia ngeh terhadap HTI dan sebagainya, Abuya Muhtadi Dimyati sudah berfatwa terlebih dahulu beberapa tahun yang silam bahwa HTI harus dibubarkan dari Indonesia. Kemudian hari ini Nahdlatul Ulama bersama warga bangsa lainnya tetap setia mempertahankan Indonesia, apalagi setelah putra terbaik Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama sama Presiden Joko Widodo memimpin negeri ini adalah beban yang lebih berat bagi warga Nahdlatul Ulama yang harus menunjukkan ketika guru kita bersama ada di puncak pimpinan, bagaimana kita warga Nahdlatul Ulama harus menjaga ketertiban, kedamaian di seluruh pelosok negeri Nusantara ini, saudara. Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh Islam datang, catat, dibawa oleh Wali Songo. Yang sekarang Nahdlatul Ulama mengkristalkan ajaran Islam Wali Songo dengan tawaran konsep Islam Nusantara. Kita Islam, tapi kita Nusantara. Kita Islam, tapi kita adalah Indonesia. Kita Islam dengan kesadaran bahwa ada saudara-saudara kita sebangsa yang berbeda. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda budaya, berbeda bahasa. Ini harus lahir di dalam kesadaran kita, sehingga kita sebagai umat Islam bijaksana sebagai mayoritas di dalam mencetuskan setiap gagasan-gagasan kenek Indonesia Raya. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Kita ada berbeda dari sisi budaya, tapi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, yaitu Indo. Para pendahulu kita mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Lihat dalam Undang-Undang Dasar. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Indonesia harus bersatu, dan pertama harus merdeka, karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu, bersatu
kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya ceramah dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana ini adalah ceramah yang menggemparkan, yaitu jagat pernasaban ya teman-teman ya. Bahwasanya ya kita ini sebagai kaum muslimin ya, kita ini sebagai manusia itu semuanya sama ya, tidak ada yang lebih mulia ya. Tapi yang membedakan yaitu mulianya seseorang itu adalah takwa ya. Jadi bukan karena nasab, bukan karena orang itu keturunan dari kerajaan, bukan orang itu keturunan dari ya darah biru, bukan seseorang itu kaya raya, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Nah maka dari itu ya teman-teman, ada ceramah Habib yang mengatakan bahwasanya satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Nah itu sudah jelas itu teman-teman ya, itu sesat dan menyesatkan. Padahal di dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan demikian ya, mana dalilnya ya. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu ada di dalam Al-Quran ya teman-teman. Itu adalah orang yang paling bertakwa ya, bukan karena nasab, bukan karena kaya, bukan karena keturunan dari darah biru dan lain-lain. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, ceramah Kiai Imaduddin Al-Bantani ini itu menyadarkan ini para muhibin-muhibin yang dimana mereka ini diperbudak oleh yaitu oknum Habib Ba'lawi, yang dimana mereka itu ditarik ya seperti mesin ATM uangnya. Misal seperti ini Habib ingin merayakan Maulid Nabi, ini siapa yang mau ya nyumbang berapa, misal seperti itu teman-teman ya, sampai 50 juta, sampai ratusan juta dan bahkan lebih ya teman-teman. Itu adalah pemerasan ya. Tidak ada ya Rasulullah itu memberatkan umatnya ya teman-teman. Ya coba kita lihat kehidupannya mereka ini ya, kaya raya. Dari mana kalau bukan dari pendawiran yang mereka lakukan yaitu kepada muhibinnya. Nah maka dari itu teman-teman ya, ini Kiai Imaduddin Al-Bantani ini mencerdaskan kaum muslimin generasi muda, jangan sampai mereka itu ya diperbudak oleh oknum-oknum Habib. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya, bahwasanya kita ini ya berhati-hati ketika kita memilih guru ya, memilih tempat untuk mencari ilmu, malah nanti kita malah disesatkan oleh oknum-oknum yang mereka ini kan suka meninggikan nasab-nasab mereka, mengatakan bahwasanya datuknya adalah wali, memiliki karomah ini dan itu bohong ya teman-teman ya, itu adalah penipuan ya. Jadi teman-teman ya, kita ini kalau ingin belajar ya kepada ustadz ataupun kiai yang lurus, yang dimana kiai tersebut itu mengajarkan Al-Quran ya, mengajarkan sunnah Nabi dan lain-lain. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.